Seringkali kita lebih percaya pada berita buruk yang kita dengar di radio atau televisi daripada kita mendengarkan Allah dan firman-Nya yang dapat diandalkan. Selamat datang di Jalan 66, pembelajaran Alkitab pasal demi pasal sehingga mudah untuk dipahami. Saya Uti Priambodo, pembawa acara Anda, dan kita hampir menyelesaikan serangkaian studi pembelajaran Alkitab dari Kitab Kejadian. Hari ini kita akan melihat bahwa Allah yang menguasai ruang juga menguasai waktu. Guru kita, yaitu Pak Yohanes, akan menjelaskan semua ini kepada kita sambil melihat pasal 48 dan juga pasal yang ke-49 Kitab Kejadian dengan tema Melihat ke Depan. Senang bisa berjumpa lagi dan kita tetap belajar kebenaran firman Tuhan di program Jalan 66. Dan tentu saudara masih ingat ya pelajaran kita di Kejadian 46 dan 47. Dan kita melihat bagaimana Yusuf dalam bagian ini mengambil peran yang sangat penting, bahwa Allah memelihara keluarga Yakub yang mengalami persoalan di tanah Kanaan dan harus pindah ke Mesir. Meskipun mereka hidup sebagai imigran, pendatang begitu ya, bersama-sama dalam komunitas atau koloni yang terpisah yang kita sebut sebagai tanah Goshen, kita melihat bagaimana Allah sedang membentuk identitas nasional baru, yaitu bangsa Ibrani. Mari kita akan membuka sekarang dari Kejadian pasal 48. Silakan persiapkan Alkitab saudara, baik cetakan maupun elektronik. Saya akan membaca bagi kita. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya." Saudara, ini Yakub dengan jelas ya berkata kepada Yusuf sebelum dia meninggal bahwa Allah yang Maha Kuasa itu telah berjanji akan memberikan tanah perjanjian bagi dia dan juga bagi keturunannya. Dan Yakub menjelaskan bahwa Allah telah berjanji memberkati mereka dan memberikan banyak keturunan kepada keluarga Yakub. Ini kalau kita lihat kan awalnya mereka 70 orang. Mereka baru saja memulai. Yakub juga menjelaskan bahwa Allah telah berjanji untuk memberkati keluarga mereka dengan tanah yang akan menjadi milik mereka dan keturunan mereka di masa yang akan datang. Jadi pada momen yang bisa kita katakan sangat spesial antara seorang ayah yang sudah tua, sudah sangat lanjut usianya, dan anaknya yang bernama Yusuf, Alkitab memberitahu kita bahwa Yakub sebelum kematiannya memberikan berkat khusus bagi dua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Ayat 12, lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya.
Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatilah mereka pada waktu itu, katanya, "Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye." Saudara, kita melihat bagaimana di sini Allah bekerja untuk masa depan, mengetahui lebih banyak daripada Yusuf tentang masa depan terkait dengan keturunan mereka, yaitu Efraim dan Manasye. Ini kita kan lihat ya, tangannya disilangkan. Dan Yusuf menarik, jangan disilangkan, ini yang sulung, ini yang musuh. Tapi tetap saja yang namanya berkat Tuhan itu sudah diatur. Tetap aja Yakub kembali lagi kepada posisi tangannya yang menyilang. Jadi dia memberikan berkat. Ya kalau kita lihat di sini kan yang tua seharusnya lebih prioritas. Tetapi ternyata di sini tidak demikian dengan cara Allah bekerja. Kita ingat ya, anak yang lebih muda akan lebih besar daripada yang sulung. Dengan memberkati anak-anak Yusuf, Yakub sebenarnya mengakui keabsahan anak-anak Yusuf meskipun mereka lahir dari ibu yang berasal dari Mesir. Ini kan menarik ya. Jadi Yakub menerima mereka ke dalam keluarga seperti diadopsi secara hukum. Dan semua yang menyembah Allah yang sejati, kita juga adalah orang-orang asing yang diadopsi ke dalam keluarga besar Allah. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Kemudian kita lanjut di pasal 49, ayat yang pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran dan terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Ya, kemudian ia menyebut Simeon dan Lewi, saudara-saudara. Mereka membalas dendam terhadap orang-orang Shekem yang telah memperlakukan saudara perempuan mereka dengan kejam. Namun ya, kita ingat ya, mereka melampaui batas balas dendam yang seharusnya. Terkutuklah amarah mereka yang begitu hebat, katanya, dan kemarahan mereka yang begitu kejam. Aku akan menyebarkan mereka di antara keturunan Yakub dan mencerai-beraikan mereka di Israel. Dan itu terjadi, saudara, bahwa Lewi tersebar di antara bangsa-bangsa, dan hal yang sama terjadi pada suku Simeon yang akhirnya terserap
ke dalam suku Yehuda. Dan Yehuda yang kita semua anggap sebagai yang paling tidak layak di antara semuanya, pada akhirnya oleh anugerah dan kuasa pemulihan Allah menerima berkat terbesar di antara semuanya. Yehuda disebut singa, simbol kerajaan. Melalui Yehuda Allah akan membawa kerajaannya ke bumi, kuasanya atas sejarah, karena Mesias akan datang dari suku Yehuda. Jadi ayat 10 ini kita sebut sebagai ayat mesianik. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ini ada simbolisme yang sangat mendalam ya. Tongkat kerajaan ini kan lambang kekuasaan raja yang memberikan kepadanya kuasa atas hidup dan mati. Ya, kita tahu bahwa semua orang akan taat kepada Mesias. Disebutkan juga tentang anak keledai, hewan yang ditunggangi Yesus saat ia masuk ke Yerusalem. Masih ingat ya? Ini disebut sebagai masuk dalam kemenangan, ya, seminggu sebelum ia disalibkan. Anggur juga memiliki makna simbolis, mewakili tidak hanya anggur baru yang akan Yesus berikan kepada kita pada saat kebangkitan, tetapi juga mewakili darah yang ia tumpahkan bagi dosa-dosa manusia. Ayat 13, Zebulon akan diam di tepi pantai. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ya, ini menandakan posisi geografis ya, di mana sebagian besar suku ini akan menetap. Jadi mereka akan menetap di pantai begitu ya. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap diapit bebannya. Ya, seorang yang kuat dan tahan banting. Menurut ayat 14 dan 15. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai, yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Ini menunjukkan, saudara, bahwa orang-orang dari suku Dan akan bertindak licik untuk mendapatkan keuntungan melawan musuh-musuhnya. Ayat 19, Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Dengan kata lain, mereka seolah-olah selalu berada dalam konflik dengan bangsa-bangsa lain, namun Gad akan tertawa pada akhirnya atas mereka yang menyerangnya. 20 Asyer, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Ini mengenai daya tarik yang akan dimiliki. 22 Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. 23 Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ya, Yusuf diberi kuasa ya untuk melawan setiap pencobaan melalui pengetahuannya tentang gembala yang agung, yang saya yakini sebagai referensi kepada Mesias, meskipun Yesus belum datang dalam rupa manusia. Ayat 25, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya dan letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ini dipisahkan ya, Yakub mengingat bahwa saudara Yusuf telah menjualnya, jadi dia dipisahkan ke tanah Mesir tetapi memiliki roh yang lebih baik daripada yang lainnya, dan dipisahkan ke istana Firaun, dan dipisahkan untuk apa? Mendapat anugerah, bisa menyelamatkan nyawa saudara-saudaranya yang saat itu juga mengalami kesulitan walaupun tadinya mereka mencoba untuk membunuhnya. Kemudian akhirnya tentang Benyamin, yuk kita lihat apa yang dikatakan Yakub. Benyamin adalah seperti serigala
yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Dan saudara, kita melihat dari ayat 28 hingga 33 mengakhiri kitab Kejadian 49, Yakub seolah-olah tahu bahwa waktunya sudah tiba. Memerintahkan agar ia dikuburkan di gua di ladang Makpela, tempat Abraham, Sarah, Ishak, dan Ribka juga dikuburkan. Kemudian Yakub menarik kakinya ke atas tempat tidur, mengembuskan napas terakhirnya, dan dikumpulkan bersama nenek moyangnya, akhir yang damai bagi laki-laki yang damai. Puji Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, studi Alkitab mendalami pasal demi pasal, dan saat ini kita sampai kepada pembahasan dari kitab Kejadian pasal yang ke-48 dan yang ke-49. Bersama saya masih ada Pak Yohanes sebagai narasumber Jalan 66. Ada beberapa pertanyaan tentang bagian ini, tentang berkat yang diubah. Yakub menyilangkan tangannya dan mengubah berkat anak-anak Yusuf. Nah, apa arti semuanya ini dan mengapa Yusuf terkejut dengan apa yang terjadi? Ini sangat istimewa dan unik ya. Jadi Yakub itu memberikan berkat kepada anak-anak Yusuf karena ada yang sulung, kemudian ada yang bungsu. Jadi tangannya bersilang begitu ya. Jadi oleh Yusuf dikembalikan lagi, tetapi oleh Yakub dikembalikan lagi menyilang. Dan ini sudah menjadi sebuah kenyataan bahwa begitulah cara Tuhan memberkati. Kita nggak bisa harus begini, harus begitu. Itu cara Tuhan memberkati. Dan kita lihat di sini bahwa ada yang disebut dengan konsep hak kesulungan, yaitu berkat dan hak sebagai anak sulung. Namun kita melihat beberapa kali dalam kitab Kejadian bahwa justru anak bungsu yang naik lebih tinggi daripada anak sulung. Ini kita tahu dimulai dari kisah Kain dan Habel. Kain tidak menerima hak kesulungannya karena dia membunuh adiknya yang lebih muda. Yakub adalah kembar yang lebih muda dari Esau, tetapi Yakub menggantikan Esau dan menerima berkat dari ayahnya, Ishak. Ada kasus juga dua anak Yusuf, ya tadi kita bicarakan. Ini juga sama terjadi. Yakub melalui bimbingan ilahi memberkati anak bungsu Efraim daripada Manasye. Dan seperti yang akan kita lihat, Efraim menjadi suku yang dominan di kerajaan Israel bagian utara. Berikut kita perhatikan, dalam studi kita hari ini kita menemukan serangkaian berkat Yakub yang sangat aneh, di mana ia sering menyebut anak-anaknya seolah-olah mereka adalah hewan. Ya. Mereka disamakan dengan hewan-hewan tertentu ya. Ini kan hanya semacam simbol-simbol ya. Karena setiap hewan itu memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri khas. Nah, merpati itu melambangkan perdamaian. Seperti domba, itu melambangkan hewan yang tidak berbahaya. Ia mengatakan bahwa suku Dan itu seperti ular. Ya, ular itu lambang kelicikan. Singa itu lambang kerajaan. Jadi di sini ada raja, kemudian ada kekuatan, dan juga ada keberanian. Jadi ini hanya simbol-simbol yang diberikan untuk menyatakan berkatnya kepada setiap orang yang diberkati. Dan kalau kita perhatikan di akhir berkat Yakub untuk Yusuf, dikatakan berkat dari buah dada dan kandungan. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Itu berarti Allah yang Maha Kuasa memberikan berkat baik duniawi maupun rohani. Nah, berkat dari rahim adalah simbol kesuburan, baik bagi manusia maupun binatang, dan berkat dari buah dada berarti masa depan yang berkelanjutan dengan cukup makanan, baik bagi manusia maupun ternaknya. Dan kemudian kita menemukan bahwa hal ini benar karena suku Efraim memang menjadi sangat subur, menjadi suku yang paling banyak penduduknya. Berikutnya kita beralih ke bagian ini, yaitu kita melihat semua suku Israel. Tapi jika Manaseh dan Efraim keduanya adalah suku,
Bukankah kalau kita lihat bahwa totalnya ada 13 suku dalam bagian ini? Ya, ke-12 suku yang berasal dari 12 anak Yakub, tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa suku Lewi akan menjadi suku yang terpisah, dipilih oleh Allah untuk menjadi suku imam. Dan mereka tidak menerima pembagian tanah, jadi penghidupan mereka berasal dari persembahan umat Israel. Oleh sebab itu, tanah yang seharusnya menjadi milik Lewi dibagi antara dua anak Yusuf. Jadi ketika kita melihat geografi Israel, Manasye dan Efraim adalah suku-suku, sedangkan Lewi bukan suku secara geografis karena mereka tidak menerima pembagian tanah. Apakah ada suku-suku yang menonjol karena menerima berkat yang lebih besar dan lebih penting? Ya, ketika kita melihat pasal 49, dua suku layak untuk ditekankan di sini. Pertama namanya Yehuda, karena dia akan memegang tongkat kerajaan dan akan memerintah atas bangsa-bangsa. Yang benar-benar mengejutkan di sini adalah Yehuda yang memiliki masalah dengan kemaksiatan. Masih ingat ya? Namun melalui kisah kasih karunia Allah yang nyata, hal-hal besar kadang-kadang datang melalui orang-orang yang paling tidak kita duga. Dan anak lainnya di sini adalah Yusuf yang mengalami masalah di masa mudanya, tetapi ia akhirnya menjadi orang yang paling diberkati di zamannya. Lalu anak bungsunya Efraim akhirnya menjadi salah satu suku utama di bangsa Israel. Dan berikutnya Pak Yones, pertanyaan lain, apakah semua suku ini masih ada? Mari kita lihat sejarah ya. Israel dulunya adalah satu bangsa yang utuh, yang mencapai kejayaan politik di bawah pemerintahan Raja Daud. Dan ia mencapai kejayaan ekonomi di bawah pemerintahan putranya, yaitu Salomo. Namun kita ingat ya, Salomo ini kan jatuh dalam kemurkaan Allah karena dia menikahi ratusan istri. Beberapa di antaranya adalah perempuan asing dan mereka membawa dia ke dalam penyembahan kepada Baal. Nah, pada masa pemerintahan Rehobiam, putra Salomo, terjadi perpecahan. 10 suku di utara membentuk negara Israel yang dipimpin oleh Yerobiam, yang mendirikan patung lembu emas di kota Betel dan Dan. Kerajaan selatan disebut Yehuda dan terdiri suku Yehuda, Simeon, dan Benyamin. Nah, selama sekitar 300 tahun, ini terjadi banyak perang antar suku. Nah, mengapa suku-suku Israel menghilang? Nah, kita harus tahu ya, pada tahun 722 sebelum Masehi, orang Asyur menaklukkan kota Samaria yang merupakan ibu kota kerajaan utara, yaitu Israel. Apa akibatnya? Orang Israel bercampur dengan orang-orang dari bangsa lain. Mereka dikenal sebagai Samaria yang sangat dibenci pada zaman Kristus. Nah, identitas suku utara ini menjadi sulit dilacak. Hari ini, orang mencoba membuat hubungan dengan suku-suku ini, tetapi tidak ada yang bisa dibuktikan. Saya pikir kebanyakan orang Yahudi saat ini terkait dengan keturunan suku Yehuda Kerajaan Selatan. Demikian Pak Oti. Saya bertanya, karena dalam kitab Wahyu dalam pasal yang ke-7, dikatakan, dan tidak tercantum sebagai salah satu suku di sini. Ya, tepat sekali ya. Suku Dan tidak muncul. Sebagai gantinya kita menemukan suku Lewi di tempat suku Dan dalam kitab Wahyu. Selain itu, ada tradisi aneh yang mengatakan bahwa Antikristus akan datang dari suku Dan, karena suku ini disebutkan dalam kitab Wahyu. Saya tidak memiliki informasi tentang hal itu. Itu salah satu dari banyak hal yang saya tidak tahu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Dan bagaimana kita bisa merangkum akan kejadian pasal yang ke-48 dan yang ke-49 ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memahami akhir kehidupan Yakub dan berkat-berkat
ayah yang diberikannya kepada anak-anaknya sendiri dan anak-anak Yusuf sebelum ia meninggal. Melihat ke depan adalah tema kita. Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengendalikan dan membimbing masa depan. Tidak peduli situasi politik, tidak peduli menjadi imigran, tidak peduli adanya perubahan waktu, tidak peduli cuaca. Seringkali kita lebih percaya pada berita buruk yang kita dengar di radio atau televisi daripada kita mendengarkan Allah dan firman-Nya yang dapat diandalkan. Menurut Alkitab, bahkan ketika keadaan tidak baik, bahkan ketika ada penderitaan seperti apa yang dialami oleh Yakub dan Yusuf, ingatlah bahwa Allah tetap mengendalikan segala sesuatunya. Dan hal ini dapat kita lihat dengan jelas dari fakta-fakta bahwa setiap suku memiliki nubuat tentang masa depan mereka. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak perlu khawatir. Anda tidak perlu cemas. Dia adalah Allah yang besar, yang tidak pernah gagal. Jadi milikilah hati yang rendah hati, dan mari menjadi orang yang mau mengakui kesalahan kita, tunjukkan rasa penyesalan kita kepada Allah, dan kita datang kepada Allah dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa bagaimanapun keadaan kita, Dia sanggup mengubahkan kita. Dia sanggup menyertai kita. Dia sanggup memberkati kita. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.